Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya minggu lalu, yaitu The Power of Sacrifice, ya. Minggu lalu kita belajar di bagian yang pertama tentang kuasa dari pengorbanan. Kita juga belajar tentang meaning atau arti dari pengorbanan. Apa bedanya pengorbanan dengan dedikasi? Dan juga kita belajar tentang karakteristik pengorbanan. Itu seperti apa? Hari ini saya ingin lanjutkan itu ya, tentang the power of sacrifice ini, tentang bagaimana membangun kehidupan penuh pengorbanan. Karena sekarang yang penting kita menjalaninya gimana? Membangun kehidupan kita ke arah sana gimana? Karena kita harus ngerti, hidup kita hanya bisa jadi dampak yang besar bagi dunia ini, jadi terang bagi bangsa-bangsa, jadi berkat bagi banyak orang, membawa perubahan dan perbedaan di dalam bidang kita, kalau kita menempuh jalur pengorbanan. Gak ada yang lain. Ya, harus hidup dalam jalur pengorbanan. Karena itu kunci. Dan doa saya, hidup saudara jadi berkat buat banyak orang, jadi terang bagi bangsa-bangsa, rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Pertanyaannya sekarang bagaimana membangun kehidupan yang penuh pengorbanan seperti itu? Nomor satu, tentukan dengan jelas tujuan hidup Anda dan kejarlah dengan segenap kekuatan. Artinya yang pertama harus punya tujuannya dulu, ngerti goalnya, aimnya, arahnya kemana. Karena kalau kita belum punya tujuan, kita akan menyimpang kemana-mana dan kita tidak merasa salah tujuan. Ya, kita harus menentukan dulu tujuannya kemana. Terus kemudian kita berdedikasi penuh, mengerahkan segenap sumber daya kita, keuangan kita, tenaga kita, pikiran kita, semuanya untuk mencapai tujuan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Daniel tahu apa tujuan hidupnya dan ia berdedikasi penuh. Dia rela berkorban apapun juga untuk mencapai tujuannya. Itu sebabnya Daniel benar-benar jadi. Dia 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang-orang yang paling cerdas pada waktu itu. Ya, mari kita melihat seperti apa kehidupan Daniel ini. Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ya, itu semua tersedia buat Daniel untuk dinikmati. Semua kesenangan, kenikmatan itu bisa dinikmati Daniel. Tapi Daniel tahu tujuannya. Dan untuk mencapai tujuannya, ia berketetapan untuk melupakan semua yang lain, menyingkirkan semua kesenangan dan kenikmatan itu demi mengejar dan mencapai tujuan hidupnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin tantang saudara untuk doa, tanya sama Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu penting sekali, karena hidup kita nggak bisa terpisah dari Tuhan. Anda nggak bisa berpikir sendiri, terus kemudian menetapkan tujuan sendiri. Anda harus ngerti kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, sama seperti benda-benda yang ada di rumah kita. Itu benda diciptakan, penciptanya punya tujuan. Jadi kursi tidak bisa menetapkan tujuannya jadi ranjang. Tujuannya jadi meja makan. No, kursi harus ngerti. Dia diciptakan oleh penciptanya sebagai kursi. Nah, kita masing-masing diciptakan oleh Tuhan. Dalam benak Tuhan, dia punya rencana. Dia punya purpose, dia punya tujuan. Anda harus doa, tanya sama Tuhan tujuan Tuhan dalam hidup saudara, rencana Tuhan dalam hidup saudara apa, dan setelah Anda menemukan itu, kejarlah itu dengan segenap hati saudara, kejarlah itu dengan segenap kekuatan saudara, sehingga melalui hidupmu, rencana Tuhan digenapi. Melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas. Melalui hidupmu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak orang yang
diberkati melalui kehidupanmu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jadikan kedisiplinan sebuah gaya hidup. Gampang sekali untuk kita saat ini juga ambil keputusan disiplin setelah mendengar khotbah tentang disiplin. Tapi tantangannya adalah membuat kedisiplinan ini jadi gaya hidup. Bukan cuma sekarang, tapi seminggu dari sekarang masih disiplin. Sebulan dari sekarang masih disiplin. Setahun dari sekarang masih disiplin. Saat kita sudah disiplin, belum ada hasilnya, malah semakin menurun, kita tetap disiplin. Sampai akhir 5 tahun, 10 tahun, sekian tahun lagi sampai akhir dalam hidup kita, kita tetap disiplin. Itu namanya kedisiplinan jadi gaya hidup. Bukan kedisiplinan cuma sekali gebrak, bukan kedisiplinan cuma sebulan 2 bulan. No. Jadikan kedisiplinan jadi gaya hidup. Itu cara membangun kehidupan dalam jalur pengorbanan. Yaitu kedisiplinan jadi gaya hidup. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Perhatikan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara harus mengerti, dalam hidup kita ini kita punya waktu yang terbatas. Ya, waktu yang sama Anda pakai untuk kerja keras, waktu yang sama Anda bisa pakai untuk bersantai-santai. Dan tidak ada cara untuk mengulang waktu yang sama yang sudah terbuang itu. Jadi ketika kita membuat kedisiplinan jadi gaya hidup kita, saya mau ngomong sama saudara, ya, sementara orang lain bersantai-santai dan ketinggalan, Anda yang berlari di garis terdepan, Anda yang maju dengan kecepatan penuh, dan Anda yang akan mengalami terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan ke level berikutnya dalam hidup saudara. Jadi saya tantang saudara buat kedisiplinan jadi gaya hidup. Oke. Yang ketiga, jaga sukacitamu di tengah perjuanganmu. Supaya kita bisa terus hidup dalam pengorbanan, jaga sukacitamu. Saya bacain dulu. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya mau ngomong begini sama saudara, sukacita itu yang membuat kita tahan dalam penderitaan. Sukacita itu yang membuat kita bisa terus termotivasi sekalipun harus penuh dengan pengorbanan. Jadi saudara harus belajar untuk menjaga sukacitamu di tengah perjuanganmu, di tengah bayar hargamu, di tengah penderitaanmu, di tengah pengorbananmu. Dan sukacita yang sejati hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan jadi sumber sukacita di dalam hidup saudara. Oke, yang keempat, miliki kemauan yang kuat. Oke, ada pepatah, when there is a will, there is a way. Yang penting ada kemauan. Ada tekad yang kuat dulu. Kalau Anda mau hidup dalam pengorbanan, tekadmu belum cukup kuat. Sekarang Anda mulai, beberapa waktu kemudian, waktu tantangan, rintangan, penderitaan banyak, Anda langsung mundur. Anda langsung give up, Anda langsung berhenti, Anda langsung menyerah.
Ya, kenapa? Karena tekadnya loyo, tekadnya lemah. Hari ini saya tantang sudah, bulatkan tekadmu untuk berjuang, bulatkan tekadmu untuk bayar harga, bulatkan tekadmu untuk berkorban. Korban seperti apapun, korban ringan, korban besar, sekalipun melalui aniaya, penderitaan, tapi untuk Yesus, untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, untuk selamatkan jiwa. Kita harus ambil keputusan, bertekad. Lakukan itu buat Yesus sekarang ini. Jadi hari ini bulatkan tekadmu, bersaksi, selamatkan jiwa. Bulatkan tekadmu untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Untuk mengikuti Yesus sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai akhir. Sampai nafas akhir kita, tetap Yesus, tetap melayani Tuhan. Tidak peduli situasi, kondisi apapun, kita tetap maju di dalam Tuhan. Oke. Yang terakhir, yang kelima, terimalah anugerah untuk hidup dalam pengorbanan. Oke, jadi untuk hidup dalam pengorbanan, untuk korban bayar harga, menderita. Saya mau ngomong sama saudara, itu tidak natural. Manusia itu kepengennya enak, nyaman, rileks, santai, itu daging kita. Itu sebabnya kita butuh minta sama Tuhan anugerah untuk kita itu bayar harga. Anugerah untuk kita itu hidup dalam pengorbanan. Sekalipun harus hidup dalam pengorbanan, dalam perjuangan bayar harganya kuat. Tapi anugerah Tuhan memampukan kita. Itu sebabnya saya ajak saudara berdoa ya saat ini juga, supaya Anda dimampukan hidup dalam pengorbanan. Dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan yang akan mengangkat, mempromosikan, membuat hidup saudara jadi berkat bagi banyak orang. Membuat hidup saudara berdampak besar dimanapun Anda berada. Angkat dua tangan saudara, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mau meresponi firman-Mu ini. Biarlah anugerah-Mu turun. Anugerah-Mu memampukan kami semua untuk hidup dalam jalur pengorbanan ini. Sehingga sementara kami mengiring Engkau, kami melayani Engkau, kami siap untuk turut menderita sebagai prajurit yang baik, prajurit Kristus Yesus yang siap menderita, bayar harga untuk memperluas kerajaan Allah dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kami tahu tersedia upah mahkota kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Saat ini juga anugerah-Mu kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya anugerah Tuhan sudah diberikan dalam hidup saudara. Ayo kita bangkit, layani Tuhan. Ayo kita bersaksi, kita bayar harga, kita perluas kerajaan Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda diberkati, subscribe channel CSM, kasih like, sharekan dengan teman saudara. Mari jadi berkat bagi banyak orang. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.